hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya Pendeta Antoni Chang. Shalom untuk jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudaraku, hari ini kita akan membahas part 2, seri kedua dari tema ketika aku mengenal kehendak Tuhan, saudara sekalian. Namun demikian, sebelum kita memulai pembahasan seperti biasanya, saudaraku, perlu ada informasi buat saudara-saudara sekalian. Pada saat saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Karena pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, saudaraku, kalau ada khotbah saya yang terbaru dirilis secara otomatis, sudah ada notifikasi otomatis di gadget saudara. Sehingga mempermudah saudara untuk mengikuti ibadah. Demikian informasi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk hari ini firman Tuhan kita ambil dari kitab Roma. Firman Tuhan ambil dari kitab Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu kali lagi, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti, supaya setiap kami boleh mengerti kebenaran dengan baik. Pakai hamba-Mu supaya bisa menguraikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, supaya jemaat bisa mengerti firman Tuhan dengan baik di tengah-tengah pergumulan mereka dalam mengerti kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, ketika kita masuk ke seri kedua, part 2 daripada tema ketika aku mengenal kehendak Tuhan, tentunya saya akan memulai seri pertama itu, saya akan jadikan intro untuk memasuki seri kedua ini, saudara sekalian. Perlu beberapa hal yang saudara perhatikan. Lembaga Antoni Chang Ministry International, saudaraku, setiap khotbah serial yang diproduksi oleh Lembaga Antoni Chang Ministry International adalah menggunakan integrative thinking. Artinya, cara berpikir integratif dengan melihat semua poin yang ada, seluruh khotbah serial yang ada, ia saling berkait, saudaraku, termasuk tema hari ini pun, ketika aku mengenal kehendak Tuhan. Nah, dengan menggunakan integrative thinking ini, saudaraku, kemudian 3 poin yang paling penting, kita punya Christian worldview, kita punya intimacy with God, dan kita punya Christ, faith in Christ, saudaraku. 3 hal ini menjadi satu kekuatan bagi kita dalam perjalanan rohani kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Di sisi lain, roh kita diperbaharui terus-menerus oleh roh Tuhan. Sehingga dalam hal demikian, rohani kita bertumbuh dan pengenalan kepada Tuhan menjadi makin hari makin baik, makin berkenan kepada Tuhan, dan makin sempurna. Saudara-saudara sekalian. Jadi, saudaraku, waktu kita membahas di seri pertama, ketika aku mengenal kehendak Tuhan, yang kita jabarkan adalah, saudara, Tuhan itu besar, kita itu kecil, saudaraku. Mengenal kehendak Tuhan bukan sesuatu yang gampang, saudaraku. Karena Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha tahu, dan Tuhan itu pencipta. Sedangkan kita kecil,
terbatas, tidak maha tahu, dan kita adalah ciptaan saudaraku. Jadi untuk mengenal Tuhan yang besar itu tidaklah mudah. Tidak serta-merta kita bisa berkenal begitu. Kita perlu mengenal dalam perjalanan kerohanian kita saudaraku, step by step, day by day, week by week, year by year. Baru kita bisa mengerti maksud dan rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita saudaraku. Nah, saudara ingat di seri pertama, ketika kita berbicara mengenal kehendak Tuhan saudaraku, ada 5 poin yang akan dibahas. Di seri pertama kita sudah membahas 3 poin saudaraku. Progressive, Sign, Bible saudaraku. Di seri ketiga nanti kita akan bahas 2 poin lagi. Sehingga pengenalan kepada Tuhan itu meliputi 5 poin saudaraku. Dan di seri kedua ini saudaraku, saudara perlu perhatikan. In between, di antara 3 poin pertama menuju poin keempat dan kelima, ada jeda di situ. Itulah seri kedua saudaraku. Suatu pembahasan yang detail tentang seri kedua di situ. Kenapa? Karena di situ sering terjadi permasalahan saudaraku. Problematika dalam mengerti kehendak Tuhan itu ada di seri kedua ini saudaraku. Nah, saudara perhatikan. Saudara sekalian, ketika saudara bergumul untuk mengerti kehendak Tuhan, saudaraku, saya ambil 2 contoh saudaraku ya. Satu contoh dalam mencari pasangan hidup, oke. Seorang pemuda mencari seorang gadis untuk menjadi pacar, suatu hari menjadi istri. Yang kedua, seorang businessman untuk mencari bisnisnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua orang saudaraku berkeinginan untuk pacarnya adalah kehendak Tuhan, bisnisnya adalah juga kehendak Tuhan saudaraku. 2 contoh saudaraku ya. Nah, saudara perhatikan. Ketika kita belajar dalam posisi wait untuk mengerti kehendak Tuhan, saudaraku, 3 poin itu, progresif atau regresif, sign atau koridor, atau Bible, saudaraku, prinsip Alkitab, itu kita gumulin, kan demikian, saudaraku, ya. Kita gumulin, saudaraku. Dan ingat, saya menjelaskan sedikit. Progresif, regresif itu artinya, saudaraku, masih ingat, pergumulan itu bisa semakin jelas atau semakin kabur. Misalnya, pemuda itu, ketika dia mencari seorang pacar, dia berkenalan, makin lama makin yakin, bisa juga tiba-tiba menjadi tidak, saudaraku. Oke. Yang kedua, saudaraku, seorang bisnismen pun sama. Ketika bisnismen itu, saudaraku, dia mencari bisnis, bisa aja tiba-tiba bisnisnya itu dia menjadi kurang yakin, saudaraku. Jadi terjadi progresif atau regresif. Ketika sampai di progresif dan regresif, tentunya mereka juga akan masuk ke sign, yaitu tanda. Jadi si pemuda itu juga perlu tanda bahwa itu adalah pacar yang dia dapat, saudaraku. Tentunya Tuhan bekerja di 2 pihak, masing-masing saling menyukai, katakanlah saling jatuh cinta, saudaraku. Nah, saudaraku, kemudian baru dicocokkan ke Alkitabnya, prinsip Alkitab, bahwa pemuda ini melihat pacar ini, saudara sekalian, sesuai dengan prinsip Alkitab enggak? Single, ya, dari keluarga baik, seiman, kemudian bisnismen itu pun dia akan melihat cara dia berbisnis sesuai dengan prinsip Alkitab enggak? Nah, kalau mereka sudah sesuai seperti saudaraku, nah itulah yang disebut sebagai pembahasan seri kedua, saudaraku. Jadi begini, saudara perhatikan. Pembahasan seri kedua, saudaraku, yaitu pada saat saudara sampai di 3 poin itu, progresif, regresif, sign dan koridor, Alkitab itu prinsip, saudaraku, dan ini disebut kategori umum dalam on the track-nya Tuhan, saudaraku, begitu. Jadi artinya setiap kita ketika sudah bergumul di 3 poin itu, kita sudah ada di kategori umum di dalam track-nya Tuhan, sudah dalam jalurnya Tuhan, saudara sekalian. Nah, menjadi masalah, saudara tahu apa? Menjadi masalah adalah, saudaraku, banyak orang dalam kategori on the track-nya Tuhan. Nah, ini harus kita gumuli, saudaraku. Jadi sebenarnya pembelajaran dalam kerohanian untuk mengenal kehendak Tuhan itu sangat dibutuhkan kepekaan, saudaraku. Kepekaan yaitu disebut sebagai spiritual quotient, suatu kecerdasan rohani mampu menangkap maksud Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh semua orang, saudaraku. Karena kerohanian yang bertumbuh secara tidak normal, secara tidak konsisten, saudaraku, akan menyebabkan hal seperti itu, saudaraku. Jadi, saudara perhatikan. Jadi, ketika kita sudah sampai di 3 poin itu, saudaraku, kita masuk di kategori umum on the track-nya Tuhan, saudaraku. Begitu. Maka pada saat setelah ada di seri kedua ini, saudaraku, poin yang ada sebagai berikut, saudaraku. Kita perlu rethink, berpikir kembali, re-struggle kembali, saudaraku, 3 poin pertama dulu. Jadi, anak-anak Tuhan itu, saudaraku,
ketika pikiran dipengaruhi oleh Bible, saudaraku ya, dia punya Christian worldview, dia punya intimacy with God, dia punya faith in Christ itu dipengaruhi begitu rupa oleh firman Tuhan, anak Tuhan jadi kritis saudara cara berpikirnya. Tunggu dulu, maksudnya apa ini? Tujuannya kemana ini? Benar nggak ini? Jadi lebih kritis cara berpikirnya. Nah ini yang dibutuhkan di seri kedua saudara sekalian. Karena banyak orang masuk dalam kategori on the track-nya Tuhan. Saya kasih contoh anak laki dulu yang cari pacar ini, saudaraku. Pacar yang mau dia pacarin, saudaraku, pacar itu sudah termasuk 3 poin di dalamnya. Oke? Sudah oke 3 poin. Tapi jangan lupa, saudaraku, banyak anak gadis yang seperti itu dalam on the track-nya Tuhan. Itu dia, saudaraku. Jadi problem hidup kan benar. Bisnis yang dijalankan oleh businessman ini sudah masuk dalam on the track-nya Tuhan. 1, 2, 3 udah terpenuhi. Tapi banyak bisnis, banyak chance dalam bisnis itu yang juga on the track-nya Tuhan, dalam kategori, dalam jalurnya Tuhan, saudaraku. Maka di situ bisa terjadi salah memilih kehendak Tuhan, saudaraku. Itu bisa. Nah, kesalahan itu masih tetap aman. Kenapa? Karena sudah dalam jalurnya Tuhan. Jadi sangat besar possibility-nya, saudaraku, seseorang mencari pacar, saling jatuh cinta sih, benar, saudaraku. Nah, setelah jatuh cinta, mereka married, saudaraku, saya tidak tahu. Kehendak Tuhan itu, kalau kategori umum, saudaraku, saya bisa jelaskan. Tapi kalau kategori khusus, itu kehendak Tuhan atau bukan, itu personal sifatnya antara saudara dengan Tuhan. Katakan saudara nanti sudah menikah, saudara baru rasa, ini kayaknya bukan tulang rusuk. Nah, itu saudaraku bisa terjadi. Tapi saudara harus jalanin. Itu sudah masuk, artinya sudah masuk kategori umum. Jalannya tetap ada anugerah Tuhan. Tetap ada pertolongan Tuhan. Itu penting, saudaraku. Asal sudah dalam 3 poin ini, saudaraku, sudah dalam track ya. Saudara jangan dagang narkoba. Saudara jangan dagang judi online. Saudara jangan dagang yang enggak. Kalau itu sudah nggak usah, pasti tidak dalam tracknya Tuhan, saudaraku. Oke? Seri kedua ini saya tidak mau panjang, saudaraku. Karena pemahaman tentang kehendak Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Jemaat, saya tidak mau memaksa jemaat untuk berpikir jauh lebih kuat, jauh lebih keras lagi pikirannya. 1 poin saja. Jadi di seri kedua ini, saudaraku, kalau saudara sudah masuk di 3 poin, please re-struggle, bergumur balik, pikir lagi, ini benar gak? Karena realita yang kita hadapi, saudaraku, saya pun begitu. Misalnya saudara mencari pacar, saudaraku, saudara mencari bisnis, saudaraku, udah yakin banget, progresif, regresif udah dilewatin, tiba-tiba bisa, biar, jadi bimbang lagi, saudaraku. Ah, jangan-jangan bukan. Bisa begitu tuh hidup, saudaraku. Maka dibutuhkan suatu ketelitian, saudaraku. Karena kita bisa salah untuk mengenal kehendak Tuhan. Sebenarnya dalam pengenalan kehendak Tuhan itu ada di seri saya, seri khotbah yang sebelum-sebelumnya, saudaraku, yaitu ketika aku bersaksi. Itu bicara mengenai red line, garis merah. Nah, itulah red line, saudaraku. Banyak orang hidup tidak menemukan red line-nya, saudaraku. Tapi tetap hidup. Tetap ada anugerah Tuhan. Karena dia dalam track-nya Tuhan, saudaraku. Tapi dia tidak sampai kepada poin yang kehendak Tuhan yang mau buat dia, saudaraku, begitu. Still alive nggak apa? Iya, hidup, saudaraku, dan diberkati, pasti. Nah, poin ini, saudaraku, saya perlu saudara bergumul. Saudara mencari rumah, saudara mau menikah, saudara mau rintis bisnis baru, saudara mau kuliah ke luar negeri, dalam hal apapun, kita semua ingin yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan dan sempurna. Kata tadi, saudaraku. Tapi pergumulan kita menuju ke situ bukan hal yang mudah, saudaraku. Tapi ini bukan suatu tantangan yang menarik dalam kehidupan orang percaya, saudaraku. Karena Tuhan itu so big, sangat besar, saudaraku. Pemahamannya sangat banyak. Yang saya jabarkan, yang saya formulasikan, pengenalan kehendak Tuhan itu masih sebagian kecil daripada, saudaraku, pengenalan Tuhan yang sangat besar, saudaraku. Masih ada cara-cara lain untuk mengenal kehendak Tuhan yang jauh lebih besar, saudaraku. Ini suatu guidance buat jemaat supaya paling tidak ada suatu pattern, ada suatu tuntunan, saudaraku. Oh, begini toh, Pak, mengenal kehendak Tuhan itu yang saya mau. Nanti saudara bergerak kepada pemahaman lebih lanjut. Katakanlah ini intermediate, saudaraku. Nanti masuk ke advance pengenalan Tuhan. Karena Tuhan itu besar sekali pengenalan kepada Tuhan, saudaraku. Ya, nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi main point daripada seri kedua ini adalah kalau sudah aman masuk dalam 3 poin pertama pengenalan kehendak Tuhan, progresif, regresif, sign dan Bible, saudaraku, saudara sudah dalam track-nya Tuhan, sudah dalam kategori umum on the track of God, dalam track-nya Tuhan. Jalani terus, saudaraku. Dan di situ belum selesai. Karena banyak orang masuk di situ. Saya ambil contoh pelayanan pun juga begitu, saudaraku. Saya ambil contoh pelayanan, saudara perhatikan.
Pelayanan sudah memenuhi 3 syarat. Progresif, regresif udah dijalani, akhirnya yakin iya. Sign sudah ada, Tuhan sudah kasih tanda. Sign itu tidak harus spektakuler, saudaraku ya. Biasa-biasa aja. Kalau saudara punya istri, punya suami, gini loh Pak, kita pelayanan, itu bisa jadi sign. Atau saudara baca Alkitab juga bisa, baca buku juga bisa, ada pendeta konfirmasi juga bisa jadi sign. Gak usah sampai sign-sign yang spektakuler, membuat saudara jadi sulit. Tuhan memberikan sign itu tidak mempersulit, mempermudah kita untuk mengerti. Hanya orang Kristen mau yang spektakuler, biar kelihatan, wah, akhirnya mempersulit diri. Oke, saudaraku. Dah, pelayanan juga sama. Sudah masuk progresif regresif, sudah ada tanda dari Tuhan, sudah sesuai dengan Alkitab, koridornya sudah oke, saudaraku. Pertanyaannya, apakah kita punya kapasitas? Belum tentu loh, saudaraku. Itu sudah masuk tracknya Tuhan loh. Nah, ketika kita jalani, apa kita sudah menjalankan kehendak Tuhan? Belum tentu, karena banyak orang yang mau melayani juga dalam on the track-nya Tuhan, saudaraku. Saudara terusin, ternyata tidak berkembang pelayanannya, tidak tumbuh besar. Karena kenapa? Dalam anugerah Tuhan, tapi saudara tidak punya kapasitas. Nah, saudara perlu cari kehendak Tuhan yang lain, saudaraku. Itu mungkin bukan untuk saudara. Karena saudara kita harus tahu, ternyata saya tidak punya kapasitas. Saya kasih contoh. Aku ingin, Pak Pendeta, supaya khotbah saya terkenal di mana-mana. Oke? On the track nggak? On the track. Saudara sudah rintis pelayanan yang bagus. Tapi ternyata kapasitas dalam berkhotbah itu tidak besar, saudaraku. Ya tidak dikenal orang. Berarti kehendak Tuhan bukan bagian itu, saudaraku. You should find another way. Jadi pergumulan di seri kedua, saudaraku, kita coba loh, saudaraku. Artinya kita mengenal diri, mengenal Tuhan, re-struggle, bergumul balik kembali. Lebih teliti, lebih peka, saudaraku. Itu penting buat kita, saudaraku. Jadi jangan cepat-cepat ambil keputusan. Maka posisi wait itu menjadi penting, saudaraku, bagi kita orang percaya. Posisi wait itu betapa mahalnya. Karena disitulah pembelajaran hidup untuk mengenal pimpinan Tuhan, saudaraku. Setiap kita bergumul ke sana. Saya pernah mengatakan di seri pertama, saudaraku, orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dia ada kompetensi, dia punya kemampuan, dia punya segalanya, dia tidak butuh begitu sulit untuk mengenal Tuhan, pokoknya jalan sendiri, orang demikian tidak akan menemukan apa yang Tuhan mau, saudaraku. Karena mereka sudah di luar jalur, saudaraku. Karena merasa jauh lebih bisa. Nggak usah butuh Tuhan, Tuhan doa, Pak. Saya jalani juga jalan kok, Pak. Saudara, hal ini harus hati-hati. Saudaraku, kalau kita sudah on the track-nya Tuhan, perlu dipahami. Udah aman kan? Tetapi, contoh pemuda yang pacaran itu, waktu pacaran, dia melakukan hal yang tidak boleh lakukan. Hanya boleh dilakukan pada saat setelah menikah. Nah, itu sin. Itu lain lagi pembahasannya, saudaraku. Seorang businessman sudah on the track-nya Tuhan, oke? Tapi waktu dia doing business, saudaraku, dia melakukan trik-trik bisnis, itu sin, saudaraku. Nah, itu akan dibahas di tema yang berbeda, saudaraku. Tapi ketika pengenalan kehendak Tuhan itu kita ngerti dengan baik, saudara aman dalam hal menjadi anak Tuhan, saudaraku. Saya mau seri kedua itu sampai di sini. Saya tidak mau perpanjang. Karena di seri ketiga nanti, pasti akan bergabung semuanya. Supaya jemaat bisa mengerti step by step dengan baik. Saudara mengerti? Ya, saudara ketika mendengarkan firman Tuhan seperti ini, saudaraku, pelan-pelan menyimak. Mungkin perlu diputar, dilihat kembali berapa kali, saudaraku, untuk mengerti pembahasannya. Saudara mungkin yang ada di kota lain, di negara lain, hari itu, saat ini mungkin subuh, pagi, atau malam, atau saudara lagi di kantor, lagi dengar pakai earphone, atau lagi bawa mobil, atau di rumah lagi bergumul. Karena banyak sekali pertanyaan dari jemaat, Pak Pendeta, di tengah COVID ini saya bergumul kehendak Tuhan jadi apa ya? Saya di rumah aja nggak buat apa-apa. Semua pekerjaan menjadi terhalang. Pekerjaan terhalang. Mau bisnis apapun rasanya susah. Hanya hidup untuk mempertahankan hidup. Supaya tidak kena penyakit. Supaya bisa bertahan. Supaya keluar tidak hancur. Hanya itu. Kehendak Tuhannya mana, Pak? Saya ingin beritahu sobat jemaat sekalian. Di tengah COVID seperti ini pun Tuhan berkenan menyatakan kehendaknya, saudaraku. Iya. Yang menjadi masalah adalah kita sigap nggak untuk menangkap maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Itu penting, saudara sekalian. Saya berharap seri kedua ini bisa membuka setitik pencerahan dalam pemikiran saudara. Membuka mata rohani saudara melihat Tuhan is still working, masih tetap bekerja sampai sekarang, saudaraku. Tuhan ingin sekali memperkenalkan kehendak-Mu kepada setiap kita. Masalahnya kita bisa menangkap atau tidak, saudaraku. Coba saudara perhatikan hidup saudara. Businessman, ibu rumah tangga, pemuda yang lagi kuliah, anak-anak muda yang sudah selesai kuliah lagi mencari pekerjaan.
Saudara-saudara yang masih remaja, mau cari sekolah di mana? Saudara-saudara yang punya keuangan untuk beli properti atau apa di tengah zaman seperti ini, semua ingin mengenal kehendak Tuhan. Masuklah ke dalam pergumulan yang benar, yang seperti kita ajarkan saudaraku, supaya saudara benar-benar ada di jalur dan pertumbuhan rohani yang menjadi baik. Oke, jemaat sekalian, mengerti jemaat sekalian? Mari kita berdoa. Tuhan berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya firman itu boleh berbicara dalam hati mereka, di tengah setiap pergumulan mereka, untuk suatu kerinduan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup, baik dalam mencari kerja, berbisnis, berpacaran, menikah, pindah rumah, atau jual beli properti, atau apapun bisnis Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyatakan dengan caranya Tuhan, biar firman ini menolong mereka dalam pergumulan seperti ini. Berkati kami Tuhan di zaman COVID seperti ini. Banyak hal yang sulit sekali buat kami mengerti, tapi kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kehendak Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Hamba berdoa, tangan Tuhan diletakkan di atas kepala umat, supaya mereka diberi pemahaman yang baik, pikiran mereka diperbaharui oleh firman. Hamba berdoa, tangan Tuhan diletakkan di hati jemaat, supaya sungguh mereka bertumbuh dalam pengenalan Engkau, kedekatan dengan Tuhan, imannya bertumbuh, mereka melihat tangan Tuhan bekerja setiap hari. Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, dengar kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.